Shalom. Lagi shalom. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dapat pembacaan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 15. Kitab saudara atau yang tidak bawa dia ke mimbar, ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi, orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Fokus kita pada ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutusnya? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya buat Bapaknya hari ini, jadilah pemerintah kabar baik. Jadilah pemerintah Injil. Jadilah pemerintah keselamatan bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awalnya pemahaman saya tentang penginjilan atau pemberita Injil atau pembawa kabar keselamatan atau pembawa kabar baik itu tugas seorang pendeta atau hamba Tuhan. Namun ternyata ketika saya belajar lebih lagi, maka ternyata itu bukan cuma tugas para pendeta, tapi tugas semua murid Tuhan, tugas semua orang percaya, tugas orang-orang yang telah diselamatkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara murid Tuhan, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara orang percaya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara orang yang telah diselamatkan, amin. Maka sampai kapanpun kita harus menjadi pemberita Injil. Alkitab berkata mulailah dari Yerusalem, Yudea dan sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Para pendeta, pembicara sering menyampaikan tentang hal ini. Mulai dari Yerusalem itu mulai dari kampung kita sendiri, atau mulai dari rumah tangga kita sendiri, mulai dari pergaulan biasa kita, dan selanjutnya menuju ke Yudea, menuju ke daerah-daerah yang agak jauh, barangkali keluarga jauh, dan selanjutnya Samaria lebih jauh lagi, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, sadar akan hal ini, maka setiap kali saya telepon siapapun juga, ada tante saya hamba Tuhan,
pendeta. Dia dilantik PDD dan setelah itu pelayanan dan akhirnya menikah dengan, kalau saya panggil om, tapi celananya di sini. Saudara mengerti sudah, jenggotnya agak panjang. Sampai hari ini kalau saya telepon nanti abang Ali, dia bilang saya makan daging babi. Saya bukan masalah makan daging babi. Kamu balik sama Tuhan atau tidak? Jangan tunggu sampai mati baru mau balik sama Tuhan. Kakak-kakak saya yang buat minum mabuk, saya bilang berhenti, bertobat, masih ada kesempatan. Saya ketemu jemaat, saya bilang kalau bisa kembali sama Tuhan, jangan lama-lama di luar. Kenapa? Karena sadar akan hal ini, bahwa keselamatan hanya datang daripada Yesus Kristus. Ayatnya yang kedua, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, ayat 9, dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mereka harus menerima Yesus, mereka harus percaya kepada Yesus. Kenapa? Kalau tidak percaya kepada Yesus, itu akan binasa. Kalau saudara lihat Saifuddin Ibrahim yang pendeta yang dari Kiai, dia bilang belak-belakan saudara Yaya Orang, Yaya Orang ini kalau kau tidak kali kau masuk neraka kau. Dia bilang belak-belakan, berarti ini tanpa Yesus tidak ada yang selamat. Dan saudara-saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan ini. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan saudara kita? Mungkin dia kakak kita, mungkin dia adik kita, mungkin dia bapak kita, mungkin dia saudara-saudara kita. Bagaimana dengan mereka? Siapa yang mau memberitakan kepada mereka? Ayatnya yang ke-14 dia bilang, bagaimana mereka dapat mendengarkan tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia apabila kamu tidak memberitakannya? Maka ini tugas kita semua. Amin. Ini tugas kita semua. Amin. Nanti khotbah berikutnya bagaimana cara jadi penginjil. Tapi pada pagi hari ini, kenapa kita harus jadi pemberita Injil? Yang pertama, kenapa kita harus jadi pemberita Injil? Karena harga yang Tuhan bayar untuk saudara itu sama dengan harga yang Tuhan bayar untuk mereka. Coba lihat ayatnya yang ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sama, tidak ada bedanya saudara dengan mereka. Nah, ketika saudara ini menjadi orang percaya saat ini, bukan berarti kita orang yang paling hebat, bukan berarti kita orang yang paling eksklusif, bukan berarti kita orang yang spesial. Tidak. Kita sama dengan mereka yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Baca 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saya tidak bahas ke bawah, yang saya bahas sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yahudi Yunani itu tidak ada bedanya. Saudara dan saya tidak berbeda dengan
orang-orang lain. Apabila kita tidak percaya kepada Yesus, mereka sudah juga dibeli dengan harga yang sama, darah Yesus Kristus. Maka saya sering bilang, tidak usah lihat gereja sekarang, tidak pusing gereja manapun juga. Kenapa? Kalau gereja itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, lakukan. Karena ketika kita selesai dari dunia ini, kita ke surga nanti, tidak ditanya kau dari gereja mana. Oh, Katolik saya. Oh, kau dari mana? Gereja ini saya, GBI ini saya, GBDI ini saya. Tidak. Sekarang kalau saudara lihat gereja-gereja sana, saya dulu berpikir bahwa gereja ini wow, hebat ini. Jujur, saya gereja ini kayak hebat. Ketika saya bergaul dengan nama sama aja. Gereja ini kayaknya hebat nih. Pendetanya hebat nih. Sama nih. Nggak terlalu beda. Kecuali berbeda kalau kita melakukan kebenaran. Amin. Akan berbeda dengan orang lain apabila kita melakukan kebenaran. Tapi kalau tampak luar saja, sama sih. Kalau tampak gedung saja, tampak pakaian saja, tampak di halaman mobil saja, sama sih. Maka dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda harus memberitakan Injil kebenaran bagi orang lain. Mungkin bagi anggota kerjaanmu, karyawan-karyawan, mungkin bagi tetangga-tetanggamu, mungkin bagi orang lain. Belum sampai nanti bagaimana caranya. Cuman saya memulai. Kenapa kita harus memberitakan? Karena harga mereka dan harga kita sama. Tanam dalam hati Bapak Ibu, sekarang mereka tidak beda dengan kita. Ketika saya belajar ini, maka saya dengar-dengar pendakwa-pendakwa, tokoh-tokoh yang menyudutkan orang percaya. Saya berdoa, Tuhan tangkap dia, jadikan dia Paulus akhir zaman. Kenapa? Karena saya samakan diri. Ternyata saya hari-hari ini sama dengan dia yang saat ini mengolok keyakinan saya. Maka saya mesti berdoa untuk dia. Yunani, Yahudi, tidak ada bedanya. Yang saat ini kita ada dalam gereja, dan mereka yang tidak setia, mereka yang meninggalkan Yesus, mereka yang belum percaya Yesus, itu harganya sama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hari ini ada pertemuan di depan kita. Ketika kita makan dan minum, kita ingat pengorbanan Yesus. Kenapa dia berkorban? Untuk membeli saudara dan saya. Selanjutnya yang kedua, kenapa kita harus menjadi pemberita Injil? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi pemberita Injil? Karena ini perintah Tuhan. Ini perintah. Kata pergi di situ, pergilah di situ. Kalau dalam terjemahan yang lain lebih tegas lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, dia pakai pergilah. Tapi dalam terjemahan yang lain dia langsung bilang pergi. Itu lebih tegas lagi. Pergi. Itu perintah. Bapak Ibu saudara-saudara, tentang baptisan sedikit. Minggu lalu diumumkan bahwa akan ada baptisan di minggu kedua.
bagi anak-anak muda atau saudara-saudara yang ingin dibaptis, daftarkan diri segera hari ini atau besok, dan selanjutnya temui saya hari Selasa sore jam 6 dan juga hari Rabu jam 6 untuk kita belajar bersama-sama. Bertepatan dengan hari Kamis nanti, anak-anak muda akan rekreasi ibadah padang di pantai, maka sekaligus kita akan adakan baptisan hari Kamis nanti di tempat rekreasi yang akan kita tuju. Sekali lagi temui saya nanti hari Selasa dan juga hari Rabu, kita belajar sama-sama. Nah, kembali ke firman Tuhan. Kata ini adalah perintah bagi siapapun juga, bukan cuma bagi saya gembala sidang, wakil gembala sidang, bukan sebagai pendeta muda, bukan sebagai PDM, PDT, tetapi tugas kita semua, murid-murid Yesus, pergi dan sampaikan kebenaran bagi orang lain. Siapapun juga itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar untuk menyampaikan kepada mereka. Saya akan terus memotivasi saudara, mengajarkan terus tentang hal ini, sehingga satu saat nanti kita mencapai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pergi, jadilah berkat. Pergi, jadilah pemberita Injil bagi orang lain. Yang ketiga dan yang terakhir, ini yang lebih seru. Yeskiel pasal 3 ayat 18 sampai 21. Yeskiel pasal 3 ayat 18 sampai 21. Lihat dan simak, baca baik-baik. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan dia, memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku, Tuhan, akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. 20. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sembunyian di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripada. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang itu, orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang ketiga, yang pertama, tidak ada perbedaan antara kita dengan orang yang saat ini belum percaya atau orang lain. Yang kedua, itu perintah Tuhan. Dan yang ketiga, dengan baik, kalau mereka tidak diselamatkan atau kalau mereka tidak mendengar berita Injil, maka Tuhan menuntut kita bertanggung jawab. Saya butuh indra sama salah satu Pak Joni. Satu di sebelah kiri saya, satu di sebelah kanan saya. Maaf, sebelah kiri saya sematkan orang jahat, tapi dia orang baik sebenarnya. Dia ketua pemuda, dia melayani aktif sampai hari ini. Dia juga terlibat dalam satu posisi gereja. Dia orang yang luar biasa. Saudara saya Joni, dia orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya
memberitakan Injil. Dia ini orang jahat, tidak kenal Yesus. Dan ketika Tuhan berfirman orang jahat ini akan mati dengan perbuatan-perbuatannya, dan saya sebagai temannya tidak memperingatkan dia, berhenti, bertobat, ingat Yesus, kembali sama Yesus supaya kau selamatkan. Kalau saya tidak ingatkan dia, semua orang pasti mati. Dan kalau dia mati dalam kejahatannya sebelum saya peringatkan dia, maka saya bertanggung jawab karena saya berteman sama dia. Mengerti? Ketika dia mati dan saya juga mati, ketika datang ke hadapan Tuhan, ini saya minta tanggung jawab atas ilmu. Kenapa? Kau sudah berteman dengan dia, kau sudah pernah ketemu dia, tapi kau tidak pernah kasih tahu dia tentang Yesus. Kau tidak pernah kasih tahu tentang dia tentang keselamatan. Maka saya tuntut pertanggungjawabannya dari kau. Tetapi ketika saya sudah kasih ingat, bro, ingat Tuhan. Tuhan sayang sama kau. Tuhan ingat kau. Mari balik sama Tuhan. Percaya Yesus, kau pasti selamatkan. Dia tidak mendengar. Maka ketika saya datang pun juga, jadi, ingat dulu, iya, saya sudah kasih tahu. Baik, perbuatanmu baik. Biarkan dia mati dalam kesalahannya. Silakan dulu. Sekarang orang benar. Dia ini pelayanan. Dia dekat sama Tuhan. Tapi karena dekat sama Tuhan ini, tidak lama setelah itu kecewa. Kecewa karena apa? Jatuhan berantakan. Sorry. Dan dikasih main keyboard. Kecewa. Salaman, Ibu Pendeta salam, tak lewat nih. Akhirnya kecewa. Datang ke gereja tidak dilihat. Kecewa. Pergi dari gereja. Dan saya berteman baik dengan Johnny. Ketika dia pergi, saya ajarkan saja. Dosa bersinama dengan dia. Dia sudah tahu juga kebenaran. Dia juga seorang pendeta. Dia sudah tahu segala macam. Untuk apa lagi? Nah, ketika Johnny mati, maka Johnny mati dalam kesalahannya karena dia meninggalkan Yesus. Dan ketika saya juga mati, saya datang, maka Tuhan akan tanya, kau ingat Johnny? Iya, dia pemain keyboard di Kebun Mandoma. Kenapa kau tidak ingatkan dia? Ketika dia pergi, malas amat, dia pun juga orang benar. Tidak, saya menuntutnya dari kau. Tetapi ketika Johnny berbuat kesalahan dan meninggalkan Tuhan, dan saya katakan, bro, itu cobaan, itu ujian dalam pelayanan. Ayo semangat kembali, sama-sama kembali melayani. Dia tidak mau kembali. Dia terus hilang. Ketika saya kembali kepada Tuhan, dia juga kembali kepada Tuhan. Saya kasih tahu, saya sudah melakukan tugas saya. Maka saya tidak bertanggung jawab untuk Johnny. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, maka ini yang berat menurut saya. Kalau pergi cerita tentang Yesus itu bisa jadi gampang. Karena ada trik-triknya yang nanti akan diajarkan bagi jemaat. Beda dengan orang lain itu mungkin kita akan merendahkan diri, ya ternyata saya sama dengan mereka. Tetapi ini kita harus bertanggung jawab untuk nyawa orang lain. Ini yang berat. Keselamatan mereka ada di tangan kita. Nyawa mereka ada di tangan kita. Pertanggungjawabannya kita di hadapan Tuhan harus dari kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, dengan baik, hari ini jemaat GPI Mandoma saja kurang lebih hampir setengahnya tidak setia beribadah. Ada yang datang gereja kalau pas penyerahan anaknya, dan cuma kali itu pergi dan tidak pernah datang lagi. Ada yang datang gereja kalau mau dibaptis saja
setelah itu pergi dan tidak kembali lagi. Ada yang datang gereja karena mau kawin saja, setelah itu pergi tidak datang lagi. Tanggung jawab kita untuk mereka. Kalau kita sudah mengingatkan mereka untuk kembali, ayo kembali sama Tuhan, maka selesai dari sini pun juga kita tidak lagi bertanggung jawab atas hidup mereka. Tapi ketika kita apatis, kita tidak semakin membenci mereka, tidak suka dengan mereka, maka kita akan diminta bertanggung jawab. Siap saudara? Kalau besok, lusa kita mati dan kita datang, Tuhan tanya tanggung jawab kita, apakah kita mampu menjawabnya? Ini tanggung jawab kita. Mari kita memulainya